Ntar gambar shadow semua nih. Enggak bang, aman bang, yuk. Oke Yan, pembukaan Yan, silakan Yan. Oke, makasih ya. Ya. Sama. Harapannya deh. Langsung harapan. Udah yuk. Udah mulai ya? Ya, Bang Yan mulai yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Jadi ini kita memang dalam rangka mungkin sudah berapa hari yang lalu rilis hari Sabtu tanggal 21, jadi 2112. Iya. 2112 kita rilis Apa Sih, single terbaru Raja. Ini juga merupakan kado buat pencinta musik tanah air khususnya. Di akhir tahun Raja akhirnya memenuhi semua keinginan pencinta musik khususnya fans Raja. Raja rilis, ini apa sih? Apa sih? Jadi kita rilis single Apa Sih? Dan secara audio dan video klip juga udah bisa dinikmatin di channel musik YouTube Raja ya. Raja Band Official. Terus ya buat pencinta streaming, aplikasi streaming juga udah bisa didapatkan. Gak usah sebut semua karena mereka nggak sponsor jadi gak usah disebut. Nah, ada yang spesial di sini. Raja menggait Cinderella untuk menjadi featuring dan khusus di single Apa Sih ini. Ya sebenarnya sih buat kami sendiri juga agak sedikit ya nggak ya apa sih gitu kan, maksudnya kita rilis ini bener nggak sih. Jadi musiknya memang belum pernah kita lakukan di recording dalam titel single ya, dimana kolaborasi musik yang notabene di luar dari musik Raja, yaitu koplo. Nah, cuman bukan gua di situ yang nyanyi koplonya, tapi partnya itu diambil oleh Cinderella. Jadi single Apa Sih ini sangat komplit banget dari secara musik, itu mencoba mengawinkan dua genre musik, terus secara lirik juga buat teman-teman pecinta musik dimanapun kalian berada, silahkan simak liriknya. Gue di sini menekankan simak liriknya karena ini sangat mewakili kita yang tidak suka dengan jenis-jenis orang yang bersuara tanpa berpikir, dan itu memang sudah zamannya dimana apa ya sebutannya ya, zamannya itu kalau di sosial media itu tanpa berpikir lagi mereka langsung jempolnya berpikir langsung komen tanpa melihat isinya apa. Yang berpikir jarinya ya. Yang berpikir. jadi di sini liriknya gue menekankan buat semua pecinta musik, sekali lagi kalian simak dulu liriknya, itu akan lebih bijak, baru kalian silakan berstatement. Jadi gue ulangi lagi, rilis single ini adalah sangat spesial, momennya di akhir tahun. Terus jenis musik yang kita angkat adalah dua genre digabungkan menjadi satu, menjadi Warna Apa Sih, dan menggait featuring Cinderella. Ya mungkin itu dulu sih yang bisa gue sampaikan, dan silakan teman-teman kalau misalnya ada yang mau diperluas lagi. Mungkin ini pemilihan Fadil sebagai video. Oh iya benar. Nah di dalam masih langsung gue potong video klipnya sendiri, di sini ada memang sosok Fadel dan abangnya Bintang. Kenapa alasannya mengangkat itu? Di sini jujur musiknya Raja di Apa Sih ini sangat variatif dan Raja banget. Kenapa gue bilang Raja banget? Gue bisa mengklaim musik Raja banget. Upbeat. Yang memang Raja itu kan band panggung, bukan band label, bukan band recording sebenarnya. Tapi kita band panggung, dimana kita memang ya mungkin kalau teman-teman pecinta musik yang suka, yang biasa nonton Raja konser ya, kita memang kan atraktif, kita energik. Nah disuguhkan dengan begini, agak sedikit berpikir kalau konsep band cuman berstyle cuman band kurang seru. Mas Modi dapat ide, gimana kalau kita hadirkan dance lah ya, yang dance gitu. Siapa sosoknya? Coba kulik siapa yang asik. Oh iya benar, ini ada dua orang anak yang punya talenta kuat banget. Gue hampir jarang menemukan yang sangat energik dance-nya dan koreonya keren banget buat gua tanpa kita melihat latar belakang. Karena di sini kan yang diambil karyanya dia, stylenya dia, bukan melihat hal-halnya.
Jadi oh udah gue sepakat, ya udah yuk ajak Fadel, dan Fadel setuju. Dia mau, dia juga suka dengan musik energik ini. Gue sampai request ya dia, gue request gaya lo yang itu keren tuh, asik. Karena itu dimasukkan, jadi komplit dari audio sampai ke musik video. Itu alasan gue kenapa, alasan Raja memilih Fadel, karena dia dance energik, unik, dan punya talenta banget. Bukan hanya sekedar bergaya dikit, tapi dia memang full. Gue minta waktu shootnya juga minta full dong, gue pengen lihat langsung lu benar bisa nggak kalau keren. Nggak salah kita pilih dia, tanpa gue garis bawahi lagi, tanpa melihat latar belakang lainnya. Karena yang kita lihat, yang kita ambil sih gambarnya dia bergaya. Gitu. Nah, ini udah mulai keluar dari single nih. Apa sih? Apa sih? Apa sih? Iya. Jadi memang dia agak sedikit sosok Fadel. Gue saat teks juga memang banyak ngobrol. Pertama gue awalnya kan memang nggak kenal, pas ketemu ngobrol, gue pelajarin sosoknya dia. Terus gue tanya dong usia Fadel berapa? Oh 20-21, masih muda banget. Ini bocah banget. Akhirnya gue tanpa banyak ngobrol lain-lain, gue bisa ambil kesimpulan, oh usia segini memang lagi masa-masanya yang tanpa berpikir panjang, masih masa labil, dan menjadikan sosmed Tuhannya dia. Ini usia-usia seperti itu, sedikit-sedikit curhat, sedikit-sedikit ngomong, gue udah nasihatin, gue udah bilang di saat itu, Del, kalau bisa kamu sedikit ini ya redam, terus kamu kalau ada masalah apa-apa di luar sana, apa sih nggak pernah mau tahu tentang kamu seperti apa, tapi kalau kamu ada begini, coba sedikit cool. Kalau perlu lu jawab dengan gaya lu aja, gaya dance lu. Oh iya bang, iya bang. Berapa hari kemarin dia posting ketidakpuasan terhadap video klip ya dia, dimana notabene yang memang itu hanya buat gimmick dalam arti gini, kan yang namanya video klip lip sync ya. Nggak mungkin kan live nyanyi. Nah lip sync itu kalau ngambil dari vokal gua, kalau gue yang nyanyiin gue lip sync, gue tahu format kamit mulut gue ini seperti apa, gue hafal. Nah kalau orang lain belum tentu. Jadi Mas Modi bilang, yaudah deh nih gue kasih lu coba guide ya vokal lu ya, supaya nanti saat take lu dapet feel-nya. Nah dia tidak sampai menangkap habis. Dipikir dia itu yang dimasukkan dia sebagai featuring. Padahal kan udah tahu Raja itu featuringnya adalah Cinderella. Di situ dia ketidakpuasan, salah paham. Buat gua sih salah paham, tapi ya gua maklumin itu dalam arti ya gua balik lagi mengingat usianya dia. Gua maklumin dia, cuman gua memang agak sedikit menahan emosi juga. Kenapa dia harus posting dan apa namanya follower viewersnya sampai jutaan melihat aduh. Makanya gue ngomong ini harus cepat kita reaksi, tapi dalam arti ya kita harus klarifikasi bahwasanya ini hanya ungkapan seorang anak bocah, gue masih bisa bilang bocah yang masih labil, tidak puas terhadap obrolan yang sudah kita sepakati. Itu aja. Terkait video yang gambar yang mukanya diganti di saat itu mungkin dari dia kecewa juga terhadap itu kan? Kalau gambar monyet ya katanya ya, yang mukanya diganti, itu juga sebenarnya gue segelintiran ada sempat mendengar antara manajemen kita dengan manajemen dia, abangnya tuh ngobrol. Gue lagi melihat kan ini gue balik lagi gue bilang tadi, gue kan melihat dia lagi bergaya di tag kan Raja band sudah selesai, tag dia, Cinderella juga udah selesai, tag lah dia bergaya gitu. Gue terpana, terpesona, gue melihat terkagum-kagum gitu. Tapi segelintir gue denger nih obrolan manajemen gimmick, nanti gue masukin gini-gini ya, gue akan begini. Artinya Mas Wadi bilang, Del, bukan ke Fadel sih, bilang ke manajemen itu, ini si Fadel akan kita jadikan karena kita melihat Fadel ini seperti dance memang bagus, tapi fisiknya dia sekilas Mas Bruno. Mars Bruno, bukan Bruno Mars, Mars Bruno. Jadi dibuatlah seperti itu, terus keinget Bruno Mars juga teringat Lazy Dance. Itu kan ada gambar monyet di singlenya Lazy
ceritanya Bruno itu kan jadi sedikit mengarahkan Ah. oh ini Bruno Indonesia nih. Nah, Itu sebenarnya lebih ke situ. niatnya ke situ. Dan itu obrolan lagi santai di balik dia lagi di take shoot itu. Cuman Sama manajemen ya udah bercanda-bercandaan ini udah dikira itu udah clear ya udah sama tim editing dimasukin itu. Nah, itu juga bagian dari ketidakpuasan dia ya kita coba menyikapi. Kita mencoba menyikapi ya wajar. Mungkin dia belum disampaikan oleh abangnya atau mungkin abangnya juga kelupaan. Ya itu jadi cuman memang yang gua sayangkan dia langsung apa namanya berkonter dan langsung membuat sosial media dia nanti hak dia dan manajemennya untuk Iya. seperti itu. Tapi sebenarnya di sini niat kita ya yang disampaikan Mas Ian tadi bahwa mengingatkan seorang Fadel bergaya stylenya seperti Mas Bruno. Jadi maka muncullah seperti yang di single Lazy Time itu ada sosok Jadi mau topeng itu. memperkuat bahwa Fadel ini Bruno Mars Indonesia loh gitu. Secara stylenya Iya. tinggal nyanyinya aja lagi nih ya gitu. Mungkin kalau kayak face-nya dia style dia mungkin Bruno Mars, tapi dancernya Michael Jackson banget. Ya, Kayaknya keren, dia tuh keren. keren. Mas Ian, terkait dengan kesalahpahaman ini apakah sudah langsung konfirmasi ke Fadel sendiri atau bagaimana? Gua pribadi dan kita berempat di sini apalagi Cinderella juga belum ada komunikasi apa sama Fadel. Cuman gua dengar juga si manajemen katanya udah ada obrolan, cuman belum sampai final, belum klik gitu. Akan ada revisi? Hah? Akan ada revisi dari video klip atau? Nggak akan. Kalau video klip sih udah rilis ya rilis. Udah, Nggak akan kita take down ataupun apa ya? revisi atau? Iya. Ya, apalagi sekarang dalam 24 jam ini 24 jam ya. Sekarang jam Dia kan rilis iya. rilis Hampir 24 jam, 1,24 jam. udah mencapai lebih hampir 200 Sayang. ribu penonton. Jadi kalau di take down Nggak mungkin. sayang banget gitu. Jadi udah biarin aja running. Cuman kita nggak tahu nih kesalahpahaman ini apakah ya hak dia lah, hak dia. Tapi kita di sini Kalau gue sih lebih berharap dia bisa untuk lebih relax, lebih santai. Toh itu juga tidak ngatain dia sebenarnya, tidak ngatain dia bahwa dia monyet atau apa enggak. Justru itu kita mau menggiring pabrik lu tuh Bruno Mars Indonesia. ya niatnya begitu. Tapi kan niat kita belum ada yang bisa. Mas Fadel mungkin sempat menyinggung bahwa dalam perjanjian itu Fadel sempat dipaksa nyanyi. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa itu sebenarnya maksudnya untuk sebagai salah satu proses penggarapan video klip. Tapi sebenarnya di perjanjian itu ada nggak sih Fadel untuk bernyanyi? Karena dia mengaku sudah keluar effort buat nyanyi segala macam. Itu gimana? Karena gini ya, yang ngurusin memang jujur sih manajemen ini, yang ngurusin untuk detail dengan dia seperti apa. Tapi yang gua kalau memang ada manajemen gua nggak akan mau lah. Maksud gua bukan gua meremehkan seorang Fadel, tapi kan kita tahu Fadel backgroundnya bukan sebagai penyanyi. Masa iya langsung disandingkan dengan Raja kan juga nggak fair juga, nggak asik juga. Apalagi gua baru beberapa hari yang lalu gua sering udah berkali-kali ngupload suara gua tanpa musik lagi live. Itu gua mau menyampaikan ke publik bahwa ini tanggung jawab kita sebagai penyanyi begini loh, hati-hati loh, aplikasi sekarang semakin canggih. Kalau lu penyanyi sebagai penyanyi lu fals, itu akan dimakan habis lu. Itu jadi nggak boleh sembarangan gitu. Mungkin orang bisa aja menghina ataupun mencibir musiknya begini apa, ya udah kita buktikan aja dalam live. Itu aja dalam live kan mampu nggak bertanggung jawab. Nah, itu gue lagi kemarin baru posting itu karena gue baru bisa belajar aplikasi yang bisa menutupi musik, jadi cuman solo doang tapi lagi live gitu. Nah kalau misalkan gue lagi mencoba menyampaikan ke publik kalau live itu harus begini ya, tiba-tiba gue menggait penyanyi yang tanda kutip backgroundnya bukan penyanyi kan juga nggak seru gitu, jadi nggak mungkin gitu. Cuman gue juga nggak tahu nih si manajemen ini belum terbuka sepenuhnya gitu. Bang, terkait video klip
genre abang kan ini kan ada ranah baru ya, ke dangdut ya. Nah ini banyak netizennya kayak kok keluar banget dari Raja dan lain-lain. Banyak pasti ada yang penggemar abang yang fans berat Raja. Ada beberapa yang nggak suka kita sama lagunya karena dari Raja. Mungkin tanggapannya gimana? Ya mungkin gue mengutip salah satu kalimat dari salah satu penyanyi. Mendingan gini deh, kita sama-sama bijaksana. Penikmat musik nikmatin, pembuat musik membuat. Kalau misalkan mereka yang kita menuruti maunya mereka, ya berarti mereka yang berkarya. Kalau di sini kan Raja yang berkarya, ataupun siapalah sebut si B, si C atau si Negara berkarya, dia maunya dia. Masalah nanti orang suka nggak suka, diterima nggak terima itu urusan nanti. Yang penting kami menyuguhkan, gitu loh. Jadi kita tidak bisa sepenuhnya menerima omongan seperti itu. Musik Raja begini nih, Raja mencoba untuk mengkolaborasikan musik genre rock dengan dangdut, pop. Ya udah itu Raja, kalau lu nggak suka ya udah nggak apa-apa. Itu kan lebih fair ya. Daripada kami bukan orang yang berprinsip, oh ada masuk begini, maksudnya gini kita bikin lalu aja, gitu. Mas Ian, tingkat kesulitannya di mana ketika perpaduan antara musik Raja sendiri dengan koplo itu? Kenapa? Tingkat kesulitan yang paling